Selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas sesuai pekerjaan dalam situasi dan kondisi apapun. Tapi sebelum itu saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali ke budidaya bawang daun dulu. Proses pemanenan, panen, dan panen. Saya sedang berjalan menuju lokasi. Nah, ada lahan kentang siap panen. Baru selesai disemprot dan dibunuh memakai aplikasi herbisida. Nah, jenisnya paraquat. Ingat, merek dagang bebas, tapi bahan aktifnya harus paraquat. Jangan IPA glifosat, metribuzin atau lain sebagainya. Tapi harus paraquat. Paraquat diklorida bebas. Yang penting bahan aktifnya paraquat ataupun paraquat diklorida. Jangan IPA glifosat. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini tinggal menunggu hari, bisa sambil kita cabuti saja ini. Talinya kita lepas, langsung kita panen. Ada juga bawang daun, selesai dilakukan pemberian pupuk NPK, lalu diurug. Terlihat jelas dari situasi dan kondisi tanamannya sudah selesai seperti itu. Nah, proses menuju jalan. Oh iya, sekitar lokasi masih tetap di kawasan Hulu Sungai Citarum. Hulu Sungai Citarum, Kecamatan Kertasari. Tepatnya berada di Desa Ciberem lah. Jadi ke Hulu Sungai Citarum itu tidak terlalu jauh. Sekitar 5 menit. Ada tanaman kubis. Umurnya kurang lebih 50 hari. Tapi kok masih kecil. Nah, itu mungkin karena tidak diberi pupuk dengan seimbang. Nah, kenapa saya katakan ini usianya sudah mencapai 50-60 hari. Terlihat jelas dari kondisi tanaman. Jadi sudah mulai ada pemintalan, masuk proses peneluran. Nah, seperti itu. Peralihan dari vegetatif ke generatif. Lalu pagi ini saya mau bahas apa dan seperti ini apa? Kali ini kita akan membahas tentang seputar buruh tani, operasional kerja. Nah, itu garis bawahi. Nah, sebelum itu saya tunjukkan sambil berjalan kira-kira berapa menit untuk menentukan berapa ongkos kerja buruh tani yang akan kita bayar nantinya. Nah, seperti itu. Jadi saya videokan dulu sambil berjalan. Nah, ini jalannya seperti ini. Licin. Motor masuk, tapi hanya motor-motor yang tinggi. Motor yang tinggi. Nah, licin. Ada juga tanaman wortel. Baru selesai dibersihkan dari gulma-gulma. Nah, terlihat jelas sudah dicabuti. Nanti kita timbun, kita kore dengan metode dihidungkan. Nuh, sedang dilakukan. Tuh, posisi jalan. Ada juga yang sedang melakukan proses pemanenan wortel. Tuh. Nah, ini kondisi jalan yang akan dilewati oleh buruh tani mengangkut hasil bumi sayur mayur. Nah, bekas motor dalam. Nah, ada juga yang mencari rumput tuh. Nah, nanjak, tanjakan. Nah, jalan setapak. Ini bekas motor. Ini tingginya 3 meter, kalau jatuh lumayan. Nah, kita hampir sampai. Ini kondisi
wilayah dan tanamannya. Karena ini vlog pertanian, jadi ya begini-begini sajalah. Begini-begini saja. Kualitas videonya, hasilnya seperti apa, silahkanlah. Tapi saya hanya ingin menunjukkan keseharian petani dengan informasi yang tepat dan akurat, tidak saya edit. Kita hampir sampai. Ini bawang daun yang akan kita panen. Nah, sebelum masuk ke sini ada di sebelah sana dulu. Nah, akhirnya kita sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan para pekerja ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa dengan rahmatnya. Kira-kira kurang lebih begitu. Senyum si Bapak. Tenang Pak. Nah, ada juga tanaman engkau Pak nu sayang engkau Pak. Geus dijual. Kamu lus kieu. Ngan salamet Pak geus dijual murah deui. Ada teh apa lah tuh? Engkolnya bagus. Salah satu trik untuk melihat tanaman kubisnya bagus atau tidak, kita apa namanya? Gini nih. Nah, bagus. Super. Nah, hah? Aya. Nah, kita akan membahas tentang upah buruh tani dan buruh tani. Seperti yang saya katakan, pagi ini kita akan membahas seputar buruh tani atau upah kerja petani. Nah, ada beberapa jenis atau beberapa jenis pekerja. Yang pertama itu pekerja tetap. Yang kedua non tetap atau cabutan. Kalau istilah petani daerah Hulu Sungai Citarum nyebutnya seblak atau jablay lah, seperti semacam itu. Maaf, bukan, tapi realitanya seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya jabrug. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah jabrug atau istilahnya sistem kerja borongan. Nah, kalau tetap tentu saja pegawai yang tetap tiap hari bekerja. Aturannya jelas dari pukul 7 sampai jam 12 siang atau tepatnya adzan duhur. Itu pegawai tetap. Non tetap biasanya manakala kita membutuhkan tenaga tambahan atau cabutan. Kita biasa mencari tenaga tambahan. Jam kerjanya tetap. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang jam kerjanya tidak terbatas, semacam kuli panggul pupuk dan lain sebagainya. Namun besar kecilnya upah yang dihasilkan itu tergantung pekerjaan. Nah, salah satunya atau kita spesifikasikan ke tim pemborong kuli panggul bawang daun atau tim proses pemanenan bawang daun. Dari mulai kita cabuti, kita cabuti, lalu dibersihkan. Nanti diikat dengan keinginan dan permintaan pasar, besar atau kecil disesuaikan. Nah, disesuaikan. Itu tergantung pasar, tujuan dan permintaan pasar itu sendiri. Rata-rata beratnya di kisaran paling rendah 40 kilo dan yang paling besar itu 85 sampai 90 kg per satu ikat atau satu koli. Seperti yang saya katakan, besar kecilnya pendapatan mereka ditentukan pertama dari jarak atau jauh dekatnya lahan yang dipanen atau tempat mereka bekerja ke pinggir jalan raya. Nah, tadi saya sudah menunjukkan sekilas tentang perjalanannya. Jaraknya kurang lebih 500 meter aya Mang Dek. Dia kasih jalan aya. Nah, dari jarak 1 sampai 500 meter umumnya
umumnya mereka dapat upah 300 sampai 400 perak atau 300 sampai 400 rupiah per kilogram. Nah, kita kalikan berapa banyak jumlah mereka mendapatkan hasil sayur mayur yang mereka panen. Taruh katakanlah 1 ton, jadi 500, bukan 500 tapi 300 atau 400, kita katakan saja 300 lah. 300 rupiah kali 1 ton berarti 300.000 rupiah. Nah, tinggal kita bagi ke berapa orang yang ikut memanen hasil bumi atau hasil sayuran yang dipanen tersebut. Taruh misalkan kalau ada 5 orang, berarti 60.000 rupiah per orang. Jadi 300.000 bagi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini yang punya lahan, yang pakai topi hijau, kita jangan masukkan. Itu bandarnya, bandar tuh yang pakai jas hujan. Jadi kita bagi 6 orang. Totalnya mendapat 60.000 rupiah sampai pinggir jalan. Sudah termasuk biaya naikkan ke atas mobil, ngepak dan tutup pakai terpal. Kita ikat. Kurang lebih seperti itu. Pekerjaan yang lumayan tidak mudah karena dihadapkan dengan medan yang sulit, cuaca yang senantiasa berubah, dan kondisi barang yang tidak tentu. Bisa cepat mereka memanen, tapi juga bisa lebih lama karena kualitas barangnya itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itulah. Silahkan cerna baik-baik. Karena seperti yang saya katakan, ini adalah real vlog pertanian. Jadi videonya hanya sebatas seperti ini. Yang penting informasi yang saya sampaikan akurat dan tepat sesuai dengan fakta dan keadaan di lapangan. Nah, sebelum video ini saya tutup, saya tegaskan kembali tentang upah kerja para pegawai. Salah satunya adalah sistem borongan yang sedang dilakukan seperti ini. Adapun banyak atau besar kecilnya pendapatan yang mereka dapatkan itu tergantung berapa banyak si bandar mengirim sayuran tersebut dari petani ke pasar. Katakanlah rata-rata 1 ton per hari. Nah, ongkos operasional itu 300 karena jaraknya cukup dekat. Per kilogram kita kalikan 300 kali 1 ton itu 300.000 rupiah bagi 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, mereka mendapatkan 60.000 rupiah per hari dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Lebih cepat lebih bagus, beda dengan pekerja tetap yang ditentukan jam kerjanya. Lebih cepat ya lebih bagus kalau sistem borongan. Ya jelas karena namanya juga borongan. Kurang lebih seperti itu. Oke lah, kurang lebih seperti itu. Silahkan tilai sendiri baik buruknya. Namun saya berharap dalam pikiran saya ada selalu nilai positif yang saya katakan dari setiap video yang saya upload. Saya mau lanjut bekerja, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.